dan 2 kementerian terkait, Wali Kota, Bupati Sebali, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala OJK 8 Bali Nusra, Direktur Utama ITDC, perbankan, pelaku pariwisata, hadirin undangan yang kami hormati pula. Selamat datang di Peninsula Kawasan ITDC Nusa Dua Bali dalam acara Deklarasi Program Kepariwisataan dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru dan Digitalisasi Pariwisata Berbasis Krisis. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam acara Deklarasi Program Kepariwisataan dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru dan Digitalisasi Pariwisata Berbasis KRIS. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, marilah kita hening menundukkan kepala sejenak, memohon waranugraha Ida Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam doa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan selamat datang dari Direktur Utama ITDC, Bapak Abdulbar M. Mansur, disilakan. Dia lihat amanatnya kita dulu, baru dia ulangi lagi doanya. Cuma dia tambah kalau di Bali di Om Agunan pasti manusia dan ansi jelas kita pasti selama Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Yang kami hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Wisnu Tama Kusubadio. Yang kami hormati Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Bali. Yang kami hormati pula Bapak Pimpinan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia,
Provinsi Bali, Bapak Trisno Nugroho. Yang kami hormati Bapak Kapolda Bali, Bapak Petrus Golose. Yang kami hormati Bapak Pangdam 9 Udayana. Yang kami hormati para Forkompinda Provinsi Bali dan seluruh undangan pada sore hari ini yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan selamat datang di Pulau Peninsula di tengah kawasan pariwisata Nusa Dua, kawasan yang dikelola oleh kami ITDC, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero. Yang kedua, kami ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap langkah pemerintah yang telah menyiapkan pariwisata di era baru, khususnya melalui penyiapan destinasi pariwisata yang menerapkan protokol clean, healthy, and safe bagi keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Yang kedua, kami ingin menyampaikan kesiapan ITDC untuk membuka kembali kawasan pariwisata The Nusa Dua dengan menyusun langkah-langkah mitigasi dan SOP atau Standard Operating Procedure seperti penerapan protokol kesehatan serta melaksanakan social distancing. Adapun beberapa program yang spesifik kami siapkan untuk setelah acara hari ini adalah pertama, crowd management, di mana kunjungan para wisatawan kami batasi dalam satu lokasi maksimal 25 orang. Dan kedua, kami juga menerapkan queue and interaction management, yaitu mengatur jarak antrian pengunjung sehingga dapat mencegah penumpukan pengunjung di dalam kawasan kami. Yang ketiga, kami akan menerapkan sistem QRIS, yaitu konsepnya adalah one stop destination dan contactless. QRIS merupakan penyatuan berbagai macam sistem QR dari berbagai penyelenggara jasa. Metode pembayaran menggunakan QR code untuk transaksi wisatawan sehingga mengurangi interaksi melalui sentuhan dan kontak langsung, kontak fisik. Adapun layanan cashless ini dapat menggunakan debit dan kartu kredit yang diterima oleh seluruh perbankan, e-wallet, e-money yang diterbitkan oleh seluruh pihak perbankan dan juga online payment channel. Terakhir, izinkan kami untuk memohon perkenan Bapak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan untuk meresmikan pembukaan deklarasi program kepariwisataan dalam tatanan kehidupan Bali di era baru dan digitalisasi kawasan The Nusa Dua dengan berbasis QRIS. Mohon izin kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada tenan-tenan kami yang sudah berkomitmen untuk tetap membuka hotel dan setelah ini akan semakin banyak lagi. Terutama kami apresiasi kepada pihak Sofitel, Mr. Sylvain Pasdelup, Club Med, Bali Collection, Grand Hyatt yang telah setuju untuk meneruskan arrangement yang sudah kita siapkan dalam masa COVID ini, di mana kami mengalami penurunan okupansi. Namun para tenan kami sudah komit untuk membuka kembali sehingga kami harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa mendapatkan recovery dari kunjungan wisatawan ke kawasan Nusa Dua. Terakhir, kami sampaikan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan ini di kawasan kami, terutama kepada pihak Bank Indonesia, Pak Trisno Nugroho, dan juga para pihak yang telah mendukung acara ini. Terima kasih kami ucapkan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan tamu undangan yang terhormat, selanjutnya sambutan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Bapak Trisno Nugroho, disilakan. Harus terima kasih
Ada honornya kita berdua di situ. Pak Kapolda kendaraan baru sedikit. Habis bukan sedikit, habis. Baru mulai setelah Pak Gubernur buka tanggal 9 baru mulai BBM 1. Yang terhormat Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Wisnu Tama Kusubandio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Bali, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bali, anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Pangdam 9 Udayana, Bapak Kapolda Provinsi Bali, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bapak pejabat eselon 1, eselon 2 dari kementerian terkait, dan juga dari Bapak Danrem 163 Wirasatya, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Bapak Danlanal, Bapak Danlanut, Direktur Utama ITDC, Bapak Ibu anggota Forkompinda, Bapak Ibu pimpinan perbankan di wilayah Bali, dan seluruh undangan tokoh pariwisata di Bali. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Namo Buddhaya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenanannya pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat yang indah dalam keadaan sehat dan suasana baik. Mengawali sambutan ini, peran kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Bapak Gubernur Bali, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan pada kegiatan ini. Deklarasi program kepariwisataan dalam tatanan kehidupan Bali era baru dan digitalisasi pariwisata berbasis KRIS (QRIS) Indonesian Standard merupakan respon atas pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan perekonomian Bali mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga minus 1,14% di triwulan pertama. Dan di triwulan kedua kemungkinan juga lebih dalam dari pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 ini. Untuk itu, setelah Bapak Gubernur menyampaikan bahwa tanggal 9 mulai diberlakukan kegiatan terbatas, kami berharap agar pemulihan ekonomi Bali yang dimulai dari sektor pariwisata agar bisa mulai dan memberikan kebangkitan pada ekonomi Bali. Agar ekonomi Bali bangkit, kita harus mulai menerapkan tatanan kehidupan era baru sebagaimana yang kita lihat pada acara hari ini. Tatanan kehidupan era baru meliputi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan mohon untuk menghindari kerumunan, serta melakukan transaksi pembayaran non-tunai sebagai bagian dari digitalisasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sarana pembayaran digital yang digagas oleh Bank Indonesia dan juga Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia merupakan implementasi QRIS yang sudah dilakukan sejak 1 Januari 2020. QRIS ini dapat diaplikasikan di semua sektor, baik sektor retail untuk kebutuhan sehari-hari, pembelian tiket, sektor pemerintahan atau retribusi pajak dapat digunakan untuk pengelolaan penerimaan daerah secara transparan, dan maupun kebutuhan cross-border payment, yaitu memfasilitasi wisatawan asing dari luar negeri. Penggunaan QRIS yang berbasis digital dan contactless sangat sejalan dengan kebutuhan sektor pariwisata yang menuntut semuanya serba cepat, murah, mudah, aman, dan mendukung faktor clean, health, safety, dan environmental sustainability yang meminalkan kontak fisik dalam bertransaksi. Dapat kami laporkan Bapak Gubernur dan Bapak Pimpinan, jumlah Bapak Menteri Koordinator, jumlah merchant yang telah menggunakan QRIS di Bali per 24 Juli sudah mencapai 111.440-an merchant. Terima kasih perbankan yang telah mendukung penggunaan ini, meningkat sebesar 337% dibandingkan pada awal tahun 2020. Angka tersebut sebanyak 57% merupakan usaha mikro dan 20% usaha kecil dan 17% usaha menengah, setelah 6% skala besar. Kami yakin setelah deklarasi ini akan semakin mendorong percepatan kebangkitan ekonomi Bali serta perluasan implementasi penggunaan QRIS di Bali. Bapak Ibu hadirin saya hormati,
Dalam mendorong digitalisasi, kami juga berupaya mengembangkan UMKM baik binaan maupun mitra untuk melakukan transformasi bisnis proses yang mendukung terciptanya ekosistem UMKM digital. Melalui program onboarding UMKM, Bank Indonesia telah memfasilitasi sejumlah UMKM untuk terhubung dengan platform pemasaran digital, baik melalui e-commerce maupun marketplace, akses keuangan melalui fintech bersama dengan OJK, hingga platform pembayaran digital seperti internet banking, standarisasi sistem jasa pembayaran berbasis uang elektronik, hingga pemanfaatan kris dalam transaksi UMKM sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan deklarasi ini pada hari ini kami berharap kawasan Nusa Dua sebagai kawasan MICE yang menurut kami adalah yang terbaik di Indonesia, dilengkapi dengan hotel, rumah sakit, objek wisata, dan UMKM dapat semakin menambah daya tarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke Bali. Karena itu, selain menerapkan sarana-prasarana protokol kesehatan yang telah menerapkan cara bertransaksi secara digital, yaitu menggunakan kris dan juga menggunakan payment link, harapannya akan menjadi semakin baik. Perkembangan implementasi kris tidak lepas dari peran serta perbankan yang juga turut mendukung terlaksananya deklarasi pada hari ini. Maka dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi juga kepada perbankan di Bali, kepada BPD Bali, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, Bank CMB Niaga yang turut serta mendukung penyelenggaraan kegiatan ini. Nanti kalau ada turis asing, khususnya dari Tiongkok, sudah bisa menggunakan kirisnya CMB Niaga. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi kami mengapresiasi seluruh kepada Bapak Menteri, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah hadir dan mendukung deklarasi ini dengan seluruh pimpinan eselon 1 dan 2. Selain itu juga kami juga mengapresiasi kerjasama yang sangat baik selama ini dengan pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Kota Sebali, Kepolisian Daerah Bali, Pangdam, Udayana, perbankan, serta masyarakat, serta juga asosiasi-asosiasi di Bali. Kami sangat meyakini apabila kerjasama telah terjalin dapat terus kita tingkatkan, maka sebagaimana harapan Bapak Presiden Jokowi pada triwulan 3 ini, ekonomi Bali akan mulai bangkit kembali. Demikian kami tutup dengan Pranama Santi. Om Santi, Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan tamu undangan yang terhormat, selanjutnya sambutan Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Dengan hormat disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menko Maritim dan Investasi, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta undangan yang kami hormati pula. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas prakarsa dilaksanakannya acara deklarasi program kepariwisataan, tatanan kehidupan Bali era baru, dan digitalisasi kepariwisataan berbasis KRIS di kawasan ITDC Nusa Dua. Bapak Menko yang kami hormati, sejak kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini dari bulan Maret yang lalu di Bali, kami terus berupaya bekerja keras menangani COVID-19 dengan sebaik-baiknya, bekerja sama dengan Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, Bupati, Wali Kota Sebali, dan Astungkare
perkembangan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali sampai saat ini itu telah berjalan dengan sangat baik. Pada hari ini, menurut data yang sudah kami terima, jumlah kasus secara kumulatif positif COVID-19 mencapai 2.360. Yang sembuh 2.788 atau sekitar 82,9%. Yang meninggal Astungkara dapat dikendalikan itu sampai saat ini sebanyak 48 orang. Mudah-mudahan bisa kita kendalikan terus sampai pandemi ini berakhir. Kalau dibandingkan dengan provinsi lain, jumlah kumulatif yang sembuh di Provinsi Bali ini nomor 2 setelah Sumatera Barat. Dan saat ini di semua kabupaten kota itu perkembangannya semakin positif. Sejalan dengan perkembangan dalam penanganan COVID-19 ini, sesuai dengan arahan Bapak Presiden terakhir pada tanggal 15 Juli yang lalu, pada saat rakor di Istana Bogor, beliau memberikan arahan agar terus melakukan penanganan COVID-19 ini dengan baik, yaitu menurunkan jumlah kasus positif yang baru, kemudian meningkatkan angka kesembuhan, dan mengendalikan angka kematian. Sejalan dengan itu juga secara bersamaan agar dimulai aktivitas perekonomian yang bisa menggerakkan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, di Provinsi Bali dengan kesepakatan secara bersama-sama Bupati Wali Kota Sebali, kami melakukan aktivitas ini secara bertahap, selektif dan terbatas. Yang dimulai dengan satu upacara ritual keagamaan pada tanggal 5 Juli yang lalu di Pura Agung Besaki. Memohon doa restu agar Ida Betara Betari Sesunan Sebali memberikan restu agar aktivitas perekonomian ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dan berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, pada tahap pertama dimulai dengan aktivitas lokal masyarakat Bali pada tanggal 9 Juli 2020 yang lalu. Kemudian pada tahap kedua dimulai dengan aktivitas pariwisata hanya untuk wisatawan Nusantara yang akan dimulai secara resmi besok tanggal 31 Juli tahun 2020. Dan kemudian akan kami laksanakan rencananya adalah dimulainya tahap ketiga, yaitu aktivitas pariwisata dengan mulai mengundang wisatawan mancanegara. Untuk pemberlakuan tahap 1, 2, dan 3 ini dapat kami laporkan telah diberlakukan surat edaran gubernur mengenai penerapan tatanan kehidupan Bali era baru untuk semua sektor, sehingga semua pelaku khususnya di bidang pariwisata betul-betul bisa menjalankan tatanan kehidupan secara tertib dan sukses agar pandemi COVID-19 di Provinsi Bali ini tidak bertambah kasus baru, maupun juga dapat kita kendalikan dengan baik, khususnya adalah meningkatkan angka kesembuhannya. Astungkara sampai saat ini berhasil dengan baik. Untuk besok kami berharap agar tahap kedua ini dimulainya aktivitas pariwisata, khususnya wisatawan Nusantara, agar berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Karena memang Bali saat ini 52% lebih perekonomiannya ditopang oleh kepariwisataan. Sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 ini,
praktis kepariwisataan di Bali mengalami kelumpuhan yang berdampak kepada dunia usaha yang dilakukan oleh masyarakat kepariwisataan. Hotel-hotel kosong, kemudian juga restoran kosong, dan ini betul-betul menyulitkan kehidupan perekonomian masyarakat Bali. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami memberanikan diri untuk melakukan aktivitas ini secara bertahap, selektif, dan terbatas, tentunya dengan semua pihak berkomitmen menjalankan protokol tatanan kehidupan era baru ini dengan sebaik-baiknya, sehingga apabila aktivitas ini berjalan, tetap kita bisa menangani COVID-19 dengan baik. Inilah harapan kita. Jangan sampai yang besok kita mulai aktivitas ini lantas muncul kasus baru banyak yang akan menimbulkan citra buruk buat pariwisata Indonesia dan khususnya Bali. Ini memang betul-betul menuntut satu ketertiban, kedisiplinan, dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di Bali, termasuk pelaku dunia pariwisata, agar betul-betul tertib dan disiplin menjalankan tatanan kehidupan era baru ini. Berkenaan dengan itu, khusus untuk mengaktifkan serta menggerakkan perekonomian di Provinsi Bali ini, kami memohon kepada Bapak Menko Maritim dan juga Bapak Menteri Pariwisata kiranya agar kegiatan-kegiatan kementerian yang ada di Jakarta, kementerian maupun lembaga, supaya mulai mengadakan rapat-rapat di Provinsi Bali, sehingga hotel-hotel, kemudian juga restoran, transportasi, dan juga pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi di Provinsi Bali mulai dapat bergerak untuk menggerakkan perekonomian, sehingga harapan Bapak Presiden agar pada triwulan ketiga perekonomian kita sudah mulai membaik. Begitu juga kami berharap agar aktivitas perekonomian yang ada di Bali ini bisa didukung penuh oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, khususnya yang berkaitan dengan upaya kami di Bali untuk menggairahkan kepariwisataan serta menata pembangunan perekonomian dan infrastruktur yang ada di Bali. Kemudian tahap yang ketiga yang kami rencanakan berlangsung pada tanggal 11 September yang akan datang, yaitu mulai aktivitas pariwisata dengan mengundang wisatawan mancanegara. Kami ingin melaporkan kepada Bapak Menko Maritim dan Menteri Pariwisata, kami sangat berharap agar tahapan ini, tahapan ketiga, itu bisa dijalankan. Untuk itu kami mohon agar Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara kedatangan orang luar negeri masuk wilayah negara Indonesia kiranya dapat dievaluasi. Sebab kalau ini masih berlaku, maka tahapan ketiga untuk kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia termasuk ke Bali, maka itu tidak akan bisa berjalan. Kami sangat berharap Bapak Menko Maritim bisa membuka jalan ini, dan kami lapor tadi sudah kami sempat teleponan dengan Ibu Menlu dan Bapak Menkumham akan datang pada tanggal 10 Agustus yang akan datang untuk membicarakan rencana ini agar bisa dimulai dengan aktivitas wisatawan mancanegara datang ke Indonesia dan terutama sekali datang ke Bali. Kami sangat berharap Bapak Menko Maritim agar membahas ini dalam sidang kabinet supaya Bali diberikan prioritas di dalam kaitan dengan dimulainya aktivitas pariwisata khususnya wisatawan mancanegara. Makin lama ini diberlakukan, makin sulit keadaan di Provinsi Bali, makin terpuruk dunia kepariwisataan di Bali, makin terpuruk dunia pelaku usaha yang ada di Bali. Karena itu kami sangat berharap agar agenda tahap 1, 2, 3 ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami ingin meyakinkan bahwa
penanganan COVID-19 di Provinsi Bali akan terus kami koordinasikan dengan sebaik-baiknya, sehingga kekhawatiran berbagai pihak akan muncul gelombang kedua dapat kita atasi secara bersama-sama. Dan tentu atas restu Yang Widiwasa Ide Betara Betari, mudah-mudahan ini akan berjalan dengan baik sehingga Bali akan bisa bangkit, dan juga tidak hanya membangkitkan pariwisata Bali, tapi juga membangkitkan pariwisata serta perekonomian Indonesia pada umumnya. Itulah harapan kami semua kepada Bapak Menteri agar ini berjalan dengan baik. Dan sejalan dengan itu, kami ingin laporkan bahwa semenjak aktivitas ini dimulai pada tanggal 9 Juli yang lalu, kami ingin melaporkan kepada Bapak Menteri bahwa Bank Indonesia bersama Bank Umum Nasional yang ada di daerah, Bank Mandiri, BNI, kemudian BRI, juga Bank BPD Bali sangat aktif melakukan kegiatan kemasyarakatan, sosialisasi mengenai aktivitas masyarakat dalam rangka membangkitkan perekonomian di Provinsi Bali. Kami mengucapkan terima kasih atas segala aktivitasnya untuk mendukung kegiatan perekonomian dan khususnya pariwisata di Provinsi Bali. Itulah yang ingin kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah berkenan hadir, dan tentu saja kami mohon agar ada tindak lanjut yang lebih serius agar Bali ini bisa bangkit seperti harapan kita semua. Kalau ada yang kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya Rahayu untuk kita semua. Hadirin dan tamu undangan yang terhormat, selanjutnya sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Wisnu Tama, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Indonesia maju. Rahajeng sore idadane sareng sami. Yang saya hormati Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi berserta rombongan, Bapak Gubernur Provinsi Bali, Bapak Iwayan Koster, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bali, Bapak Cokorda Oka Arte Ardana, Bapak Pangdam Maijen TNI Kurnia Dewantara, Bapak Kapolda Bali, Bapak Irjen Polisi Petrus Reinhard Golose, Direktur Utama ITDC, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Bapak Trisno Nugroho, dan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Puji syukur atas segala anugerah dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul pada acara deklarasi program kepariwisataan dalam tatanan kehidupan baru, era baru, dan digitalisasi pariwisata berbasis QRIS. Pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19 beberapa bulan terakhir. Saya sangat mengapresiasi dan kagum kepada masyarakat Provinsi Bali, karena dalam kondisi seperti ini tetap optimis,
tetap positif untuk tetap membangun kepariwisataannya ke depan. Kini Bali telah siap mengimplementasikan protokol kesehatan pada tatanan era baru. Karena itu pada sore yang cerah ini, saya sangat berbahagia karena besok pariwisata domestik di Bali akan kembali dibuka. Pasti kita semua sangat excited, sangat gembira, dan kita berharap besok perlahan kepariwisataan kita akan segera bangkit kembali. Adaptasi terhadap tatanan baru dan keberlanjutan, unsur kesehatan dan keamanan menjadi hal yang utama dalam pertimbangan orang untuk melakukan perjalanan. Sehingga penerapan hal ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemenko Marves melalui Kemenparekraf, Baparekraf telah mempersiapkan berbagai strategi khusus bagi pemulihan ekonomi nasional di bidang pariwisata. Dalam rangka memasuki era kenormalan baru ini, melalui program reaktivasi pariwisata domestik pasca COVID-19. Kebijakan strategis nasional bidang pariwisata ini bertujuan untuk menggerakkan kembali perekonomian masyarakat, khususnya di sektor pariwisata, dengan menghidupkan kembali berbagai macam kegiatan-kegiatan ekonomi. Selain itu, kami sangat mengapresiasi langkah dan dukungan Bank Indonesia dalam penerapan digitalisasi di kawasan destinasi wisata berbasis Quick Response Code International Standard. Penerapan hal ini menjadi solusi untuk membangkitkan sektor pariwisata dalam mendukung tatanan kehidupan era baru, karena tidak akan ada kontak fisik dalam interaksi atau cashless. Dengan QRIS menjadi tidak ribet, lebih cepat, dan kekinian. Kemenparekraf telah memberikan pendampingan mulai dari persiapan hingga pembukaan kembali destinasi wisata di Bali untuk menguatkan program Sabta Pesona dan revitalisasi amenitasnya. Kemenparekraf memberikan berbagai macam fasilitas, diantaranya alat pendukung kebersihan, kesehatan, dan keamanan berupa wastafel, pembersih pantai, tempat sampah, termogan, face shield, disinfektan, pemasangan signage, dan lain-lain. Khusus destinasi Pantai Kuta, Kemenparekraf telah membangun prototipe renovasi toilet bersih. Lebih lanjut, beberapa dukungan pemerintah yang telah dilakukan antara lain berbagai macam insentif pajak terhadap sektor pariwisata. Gerakan Balasa atau bahan lauk siap saji bagi tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak. Bantuan langsung tunai melalui program Bansos. Bantuan insentif pemerintah dan program Bali Rebound, dukungan dan pendampingan penerapan CHSE dan sarana kebersihan dan kesehatan padat karya pariwisata. Juga dukungan gerakan bersih, indah, sehat, dan aman di Gianyar dan Buleleng. Kita juga akan mengimplementasikan protokol kesehatan melalui brand Indonesia Care untuk pasar internasional. Untuk pasar wisatawan Nusantara atau disingkat Wisnus, kita akan mengkampanyekan hashtag di Indonesia saja. Dan untuk pasar wisatawan mancanegara, kita akan mengkampanyekan hashtag Dream Now, Travel Tomorrow. Dana talangan juga kami persiapkan untuk para pelaku sektor pariwisata. Kemarin baru juga disetujui Pak Luhut bahwa kita di sektor pariwisata akan mendapat keringanan listrik atau PLN. Kita juga akan mendorong kementerian dan lembaga, tadi Pak Luhut juga mengingatkan, agar mendorong berbagai macam kegiatannya di sektor pariwisata, khususnya di Bali. Begitu juga dengan BUMN dan Bank Himbara, agar melakukan berbagai macam aktivitas di destinasi wisata, dan salah satunya tentu adalah di Bali. Kita juga akan melakukan berbagai macam inisiatif untuk membantu stimulus pariwisata dalam bentuk insentif tiket pesawat. Tentu saat ini pemerintah sedang berupaya menemukan vaksin dan memproduksinya. Saya sangat meyakini pada saat nanti vaksin telah diproduksi dan didistribusikan, kepariwisataan di Indonesia, khususnya di Bali, akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya.
Keberhasilan dalam menjalankan protokol kesehatan dan melaksanakan recovery di Bali tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Apa yang akan kita lakukan besok akan menjadi perhatian masyarakat dunia. Keberhasilan menjalankan protokol kesehatan di Bali akan mempunyai dampak bukan hanya kebangkitan pariwisata di Bali, tetapi juga di Indonesia. Oleh karena itu, apa yang dilakukan di Provinsi Bali ini sangat menjadi strategis untuk kebangkitan kepariwisataan nasional kita. Dan saya harap kita semua kembali bersemangat untuk bangkit, dan semoga besok pada saat pariwisata domestik kita dibuka, berbagai macam kegiatan ekonomi di sektor pariwisata akan kembali bangkit dan kembali jariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin dan tamu undangan yang terhormat, selanjutnya sambutan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dengan hormat disilakan. Yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Gubernur Bali, Bapak Kapolda, Pangdam, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Om Swastiastu. Hari ini kita mengalami satu momen yang penting menurut saya. Hampir dekat 6 bulan mungkin hampir tidak ada turis ke Bali, atau Bank Indonesia melakukan membuat laporan bahwa hampir 97% kontraksi dari devisa pariwisata. Hal ini merupakan satu pukulan yang berat sekali buat perekonomian Indonesia dan perekonomian Bali sendiri. Hadirin yang saya hormati, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang sangat komprehensif dalam penanganan COVID-19 ini. Jadi saya ingin menginformasikan sekarang ini hampir semua sektor itu tertangani dengan baik. Program-program bantuan, program-program stimulus itu dilakukan dengan baik. Saya ingin juga menginformasikan pada Bapak Ibu sekalian, pariwisata ini merupakan salah satu bidang yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Karena penerimaan negara dari pariwisata ini sangat tinggi, dan lebih dari itu meng-create job opportunity yang jumlahnya sampai ke ujung-ujungnya bisa jutaan manusia. Oleh karena itu, Presiden berkali-kali mengingatkan kami, para pembantunya, bahwa kita harus tangani pariwisata ini dengan benar. Nah, untuk itu ada dua kunci yang menurut saya harus kita perhatikan. Tadi sudah berkali-kali disampaikan, yaitu penanganan COVID dan penanganan ekonomi. Itu harus dijalankan seiring. Penanganan COVID yang benar itu akan menstimulus ekonomi kita dengan benar. Jadi semua negara di dunia mengalami sekarang masalah ini. Dan orang atau negara lain melihat juga bagaimana kita menangani COVID. Kalau saya mundur sedikit 5 bulan yang lalu, banyak yang mengkritik kita mengenai penerapan lockdown. Kenapa tidak lockdown? Tapi Presiden, saya ingat persis waktu itu dalam membuat proses pengambilan keputusan untuk mencari format yang pas buat Indonesia. Karena kita tidak tahu COVID-19 ini apa sebenarnya dan berapa lama dia akan terjadi.
dan berapa besar dampaknya, itu kita tidak pernah tahu. Nah, oleh karena itu akhirnya dalam perdebatan yang panjang dan intensif, akhirnya diputuskanlah istilah PSBB ini. PSBB ini tidak lockdown. Dan ternyata keputusan itu keputusan sangat benar pada hari ini, karena dengan demikian ekonomi kita tidak seluruhnya mati, tapi masih ada hidup. Nah, sekarang kita sudah melihat bahwa sudah waktunya ekonomi ini mulai dipulihkan. Dan hari ini hari yang menurut saya sangat bersejarah, karena agak sering Pak Gubernur saya telepon mengenai kesiapan Bali. Nah, kita membuka Bali ini bukan asal dibuka. Ada semua itu berangkat daripada berapa jumlah yang infeksi, berapa jumlah yang sembuh, berapa tadi mortality rate-nya, dan seterusnya. Itu menjadi acuan. Apakah dia masuk daerah merah, apa kuning, atau hijau. Itu yang kita menjadi acuan. Kalau hari ini kita bisa lakukan ini, karena Bali ini menurut saya hampir beberapa banyak daerah sudah hijau. Ada masih yang kuning, tapi tidak ada yang merah. Tapi kalau sampai ada nanti yang merah, bukan tidak mungkin Bali pun ditutup. Nah, oleh karena itu kerjasama kita semua penting. Jadi tidak boleh satu pun merasa diri paling penting dalam hal ini. Kita harus teamwork menyelesaikan masalah ini. Tadi sudah berkali-kali disampaikan, masalah kesehatan ini penting. Oleh karena itu protokol kesehatan jangan sampai ditawar-tawar. Tidak perlu lebay kata orang Jakarta, berlebihan, tetapi kita harus tahu tadi jaga jarak, terus kemudian masalah cuci tangan, dan kemudian pakai masker itu betul-betul dilakukan. Ya jangan pula di tempat tidur pakai masker juga. Tapi maksud saya dalam daerah-daerah yang banyak manusianya, hindari betul untuk sampai tidak pakai masker. Dan ini bukan hanya tugas Polri, TNI, semua, sampai Pacalang kita semua harus bahu-membahu untuk menegakkan disiplin ini. Tanpa disiplin ini tadi, COVID-19 ini tidak akan terkendali dan akan berdampak pada ekonomi. Oleh karena itu petinggi-petinggi di daerah ini saya minta untuk betul-betul kompak, gotong royong untuk melaksanakannya. Tidak bisa satu kita pun berdoa terus. Kalau kita tidak bekerja tidak ada gunanya. Saya titip betul pada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang kedua saya ingin sampaikan, pemerintah itu punya APBN dan punya sekarang stimulus. Presiden memerintah kepada kami semua barang ini sejauh mungkin digunakan dalam negeri. Belanja semua dalam negeri. Kita jangan mengimport-import yang sangat yang tidak perlu, yang masih kita bisa terbitkan atau produksi dalam negeri. Dan itu menciptakan lapangan kerja dan juga kemudian memaksa kita untuk mencari teknologi untuk itu. Saya bisa laporkan pada Bapak Ibu sekalian, dengan kebijaksanaan itu rapid test itu sekarang diproduksi oleh BPPT dan akurasinya 90% lebih. Harganya hanya 75.000 dan itu angka itu bisa lebih turun. Nah, karena keadaan kita terpaksa ini, kita sekarang bisa terbitkan itu. Dan itu wajib hukumnya, kita tidak import lagi rapid test. Satu, saya beri contoh. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita selama ini baru sadar bahwa 90% lebih kita import obat-obat ujungnya itu, hulunya. Begitu India lockdown, kita tidak bisa impor dari India. Kita waktu itu kalau saya bisa katakan sama Anda, kita juga hampir panik. Karena dari mana obat yang kita dapat begitu. Sekarang, saya kemarin baru dari Banyuwangi minggu lalu, itu petrochemicalnya Pertamina sudah bisa memproduksi paracetamol. Paracetamol ini ujung daripada obat pada yang lain. Yang berpuluh-puluh tahun itu kita impor saja. Jadi keadaan dari COVID-19 ini kalau kita lihat ada menguntungkan, kita melakukan reformasi hampir semua bidang yang membuat negara kita ini jauh lebih efisien daripada yang lalu. Semua sekarang kita karena tidak sering kontak, jangan sering kontak, kita bikin digitalize. Dengan digitalize kita menggunakan zooming atau virtual meeting. Virtual meeting dalam proses pengambilan keputusan sangat efisien. Ini saya kira hal-hal yang penting, dan efisiensi hampir di semua lini sekarang harus dibuat karena terpaksa. Dan ini akan terus kita bawa ke depan sebagai cara-cara hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saya masih ingat 2 tahun lebih yang lalu bagaimana hiruk pikuknya Bali karena IMF World Bank waktu itu. Tempat ini Anda lihat semua penuh manusia. Tadi saya makan siang di hotel yang 2 tahun yang lalu dengan Pak Petrus Kolose ini, dengan Pak Gubernur. Sangat ramai tadi pagi,
tadi siang senyisnya. Satu hal yang menyentuh hati juga. Kenapa sampai begini? Nah, kalau kita semua tidak bersatu padu, kita masih asik kritik sana kritik sini, yang tidak tahu begitu sulitnya masalah itu, kapan mau selesai? Dan sekarang ini dalam keadaan sangat sulit ini, saya himbau pada Bapak Ibu sekalian, bicarakan pada anak cucu masing-masing. Ayo kita sama-sama berdoa, sama-sama bekerja untuk membuat Indonesia lebih bagus. Waktu di Jakarta saya juga sampaikan, waktu saya di interview, saya bilang saya menyayangkan ada demonstrasi di Jakarta. Karena itu sebenarnya membuat klaster baru. Dan saya sedihnya anak mahasiswa pula yang ikut begitu. Dan ini harus diberikan pembelajaran. Waktunya kita semua bangsa ini merenung betapa kita ini sekarang dalam keadaan yang sangat sulit. Jadi hal-hal yang tidak perlu dikerjakan, hentikan sementara. Perbedaan-perbedaan yang penting, hentikan sebentar. Nanti kau mau demonstrasi, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, semua itu ada waktunya. Hari ini, mari kita selesaikan dulu COVID-19 ini. Jadi saya titip sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian, mari kita bekerja sama, mari kita kompak, mari kita jaga persatuan-kesatuan kita demi Republik Indonesia ini, dan lebih lagi pada diri kita dan anak cucu kita. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Hadirin dan tamu undangan yang terhormat, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan tari Ca Era Baru oleh Institut Seni Indonesia Denpasar. Ca Era Baru, sebuah pertunjukan Ca yang mengadaptasi situasi pandemi. Ca pada mulanya lahir dari akal budi masyarakat Bali kuno yang dipergunakan sebagai kesenian penolak bala. Kini terus dikembangkan sebagai tontonan turistik, vokal chants, dan gerakan-gerakan sederhana yang menjadi elemen dasar Ca secara musikalitas dan koreografi. Kini diinovasi untuk memenuhi situasi, kondisi, dan tatanan baru kehidupan berkesenian. Ca ini memadukan berbagai unsur pertunjukan seni vokal Bali, di antaranya Ca Kepung, Kecak Janger, body musik, dan genjek. Ca ini juga memadukan dan memanfaatkan teknologi aplikasi komposisi musik. Penanggung jawab Rektor ISI Denpasar. Hadirin, kita saksikan Ca Era Baru. Shoot!
Betapa jahatnya kita. Saya kan disuruh semua. Hadirin, akan dilanjutkan dengan scan QRIS sebagai tanda digitalisasi pariwisata berbasis QRIS. Scan. Jangan maju Pak. Jangan maju. Agak gaptek dikit. Iya, agak gaptek. Pakai foto Pak, foto. Foto Pak. Jangan maju. Foto. Bapak. Ada bisa. Kami mohon untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak. Jaga jarak dong. Jangan maju dong. Mohon Ini live jaga soalnya. jarak Nggak bisa saya loh. dan tetap memakai masker. Ini. Saya taruh kemana? Jaga jarak Pak. Ini live. Iya, rekan-rekan media tetap jaga jarak. Baik. Terima kasih pada rekan-rekan media. Demikian tadi kita sudah menyaksikan scan QRIS sebagai tanda digitalisasi pariwisata berbasis QRIS. Apapun ceritanya, bertanggung jawab. Jadi saya ketemu Prabowo waktu kita rapat, ditanya, saya dijawab dari Bali. Dia masih dia bercermin kantor saya. Iya. Baik, terima kasih. Hadirin yang terhormat, acara akan dilanjutkan dengan deklarasi program kepariwisataan dalam tatanan kehidupan era baru, digitalisasi pariwisata berbasis QRIS, serta launching aplikasi Love Bali yang akan ditandai dengan pemukulan kul-kul. Mohon berkenan untuk naik ke atas panggung Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bali, anggota Komisi 11 DPR RI,
Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali, Pimpinan DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, dan Rem 163 Wira Satya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM, Direktur Utama ITDC. Woi. Sekali lagi kami mohon kepada rekan-rekan media untuk tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, mengikuti protokol kesehatan. Baik, sekali lagi kita akan mulai dengan pemukulan kulkul sebagai tanda deklarasi program kepariwisataan dalam tatanan kehidupan era baru, digitalisasi pariwisata berbasis QRIS, serta launching aplikasi Love Bali. Saya akan pandu 3, 2, 1. Ya hadirin, dengan pemukulan kulkul maka deklarasi program kepariwisataan dalam tatanan kehidupan era baru, digitalisasi pariwisata berbasis QRIS, serta launching aplikasi Love Bali secara resmi. Hadirin, dilanjutkan penyerahan sertifikasi tatanan kehidupan era baru untuk kawasan Denusa II oleh Gubernur Bali kepada Direktur Utama ITDC. Pak, jongkok Pak. Agak lebar Rekan-rekan media, kami mohon untuk tetap jaga jarak, tidak menghalangi yang lainnya. Sekali lagi, yang berada di depan panggung. Baik, selanjutnya penyerahan sertifikasi tatanan kehidupan era baru untuk kawasan Denusa II oleh Gubernur Bali kepada Direktur Utama ITDC. Woi. Tuh. Selanjutnya, pemberian program CSR kepada UMKM oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia kepada perwakilan UMKM Paguyuban Denusa II. Boleh dapat pangkul. Sini ngapa kameranya?
Baik, sebelum kita melakukan toast bersama, hari ini kita akan lakukan lelang arak. Yang akan dilelang adalah arak Dewan dan Niki Sake. Ya, sekali lagi petani mulai dibina oleh tim ahli Pemprov untuk memproduksi arak berkualitas tinggi yang memenuhi standar Pergub 1 nomor tahun 2020. Arak ini sudah memenuhi syarat edar legal dan memenuhi uji rasa dan kenyamanan oleh Balabek tentunya. Baik, saya akan awali lelang yang pertama untuk arak Dewan. Sudah adakah di atas panggung? Saya akan buka penawaran harga dasar arak Dewan dengan harga Rp300.000. Adakah? Baik, saya naikkan lagi, ada naik menjadi Rp500.000. Baik, ada bapak yang sudah menawar, ada Rp1.500.000. Rp5 juta. Ada? Baik, terjual Rp5 juta untuk arak Dewan. Ibu, silakan Bu. Kemudian untuk Niki Sake, saya buka harga dasarnya Rp250. Adakah? Saya naikkan menjadi Rp450. Baik, ada lagi yang lebih tinggi. Wah, Rp1.300.000. Baik, Ibu. Oke, 4 juta. Ya, Ibu, terjual lagi Niki Sake, Rp4 juta. Baik, untuk itu arak Dewan Rp5 juta. Sekaligus akan diambil 5 botol dan 4 juta untuk Niki Sake. 5 botol oleh Ibu akan diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Bapak hadirin, kita akan lanjutkan dengan minum arak bersama atau toast bersama yang sudah dipersiapkan. Iya. Yang tentunya ini satu lagi alternatif oleh-oleh dari Bali. Arak Bali lewat peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020. Karena arak yang dibuat petani yang tergabung dalam koperasi diolah pabrikan yang telah lolos hasil uji dari Balabek. Dan tentunya sudah punya izin edar dari BB POM dan Pita Cukai. Hei. Hei. Baik, kita akan terus bersama 3, 2, 1. Terima kasih. Selanjutnya kita akan adakan foto bersama. Untuk itu kami juga mengundang pimpinan perbankan pendukung BPD Bali, Bank Mandiri, BRI, BCA, CIMB, Niaga. Kami mohon untuk bergabung bersama untuk foto bersama. Wait.
Kami mohon untuk tetap jaga jarak, untuk mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, tetap memakai masker. Nah, di dia Iya, untuk media yang berada di depan panggung agar mundur sedikit untuk memberikan kepada yang di belakang. Media yang di depan panggung mohon tetap mengikuti protokol juga, jaga jarak. Kita akan adakan foto bersama. Baik, sudah siap? 3, 2, 1. Baik, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kami mohon kembali ke tempat. Hadirin, demikianlah rangkaian acara deklarasi program kepariwisataan dalam tatanan kehidupan Bali era baru dan digitalisasi pariwisata berbasis QRIS. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu menikmati makan malam yang tentunya akan diiringi suguhan dari penampilan Gus Teja World Music. Selamat menikmati. Sudah. Saya mau perhatian yang foto tadi habis ini di swab.